Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'alama khassa bihi min ni'amihi wa ala'ihi hamdan astajiru bihi min alimi iqabihi wa bala'ihi. Allahumma saddidna fil qawli wal 'amal wa'asimna minal khotoya wa zalal. Saudaraku seiman, seaqidah, seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita semuanya dengan bulan yang sangat istimewa, bulan ibadah, bulan puasa, bulan kita memperbanyak ketaatan, bulan di mana kaum muslimin berlomba-lomba dalam sedekah dan berlomba-lomba juga di dalam mentadaburi Al-Quran dan mempelajarinya serta membacanya. Maka waktu-waktu yang ada dalam bulan Ramadan ini perlu kita maksimalkan, perlu kita syukuri dengan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kita pribadi, untuk masyarakat, ataupun untuk Islam. Saudaraku seiman, sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia pun akan disibukkan dengan amal-amal kebaikan di waktu-waktu yang istimewa. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada seseorang keburukan, maka orang tersebut meskipun dipertemukan dengan bulan yang istimewa, waktu yang istimewa, namun dia tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan mengisi waktu-waktu tersebut dengan amalan yang istimewa. Na'udzubillah min dzalik, bahkan barangkali dia melakukan amalan yang sangat keji di bulan yang istimewa. Dan ini adalah menjadi satu keprihatinan, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok atau golongan yang kedua ini. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah sabda, Innallaha idza arada bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada seseorang kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyibukkannya dengan amalan-amalan kebaikan pula. Kemudian para sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu? Ya Rasulullah, bagaimanakah Allah menyibukkan orang tersebut, mempekerjakan orang tersebut? Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qoblal maut. Orang tersebut telah diberikan oleh Allah kepadanya taufik, dan dia berbuat kebaikan sebelum datang kematiannya. Saudaraku seiman, sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala perintah Allah, segala larangan Allah, maka di sana pasti memiliki visi dan tujuan. Termasuk di antaranya saat Allah mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan, dan di luar kewajiban-kewajiban Islam yang lain seperti sholat, pasti di sana juga ada satu maqasid, ada tujuan yang hendak dicapai. Termasuk di antaranya Ramadan kali ini dan Ramadan-Ramadan sebelumnya, kita adalah diajak dan diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, visi Ramadan untuk kehidupan benar-benar sangat nyata. Apabila kita sebelum Ramadan menjadi orang-orang yang selalu mengikuti nafsu, keinginan, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka saat Ramadan kita kendalikan nafsu itu, dan setelah Ramadan pula kita benar-benar bisa menyetir setiap keinginan itu dan menundukkannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi dan Allah cintai. Kemudian saudaraku seiman, sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila saat Ramadan atau sebelum Ramadan kita termasuk orang-orang yang baik, alhamdulillah, maka setelah Ramadan kita pun harus menjadi orang yang lebih baik dan bisa memperbaiki orang lain. Saudaraku seiman, sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan ini adalah dikenal dengan syahrut tazkiyah, syahrut tadkhir, syahrul ibadah, qiyam, dan sadaqat wa ta'at. Bulan Ramadan sangat masyhur sekali sebagai bulan penyucian jiwa, penyucian akhlak, pembersihan diri, bulan ibadah, bulan puasa, dan bulan banyak ketaatan, serta bulan kita melaksanakan qiyam Ramadan kita.
Saudaraku seiman sekeyakinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya seseorang itu menyadari apakah setelah dia melaksanakan perintah-perintah Allah, baik sholatnya, baik ibadah-ibadah yang lain, dia benar-benar bisa mewujudkan visi dari ibadah tersebut atau tidak. Salah satu contohnya adalah orang yang akan kami sebutkan sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam pemaparan beliau tentang orang yang bangkrut. Ini bukan orang-orang yang sembarangan, kalau boleh kami sampaikan. Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat saat itu menjawab pertanyaan Rasulullah, "Al-muflisu fina ya Rasulullah, man la dirhama wala mata." Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut dari kalanganku adalah mereka, atau orang yang bangkrut wahai Rasulullah, yaitu orang yang tidak memiliki perniagaan, tidak memiliki perabotan, tidak memiliki nominal uang ataupun rupiah ataupun dinar atau dirham. Itu yang dipahami oleh para sahabat saat itu. Kemudian Rasulullah meluruskan pemahaman para sahabat. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti bis salatin wa siyamin wa zakat, adalah orang yang telah sukses dia dalam beribadah dan dia membawa pahala ibadahnya itu pada hari kiamat, baik dalam salat, dalam puasa ataupun zakat. Akan tetapi ada perbuatan yang terlarang yang dia lakukan. Wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa dharafa hadza. Tetapi ternyata lisannya ini suka mencela orang lain. Tidak ada orang lain yang selamat dari lisannya. Kemudian orang-orang juga dituduh dengan tuduhan yang sangat keji misalkan. Kemudian dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, merampas, mencuri, mengambil paksa, ataupun di luar dari itu. Kemudian wadharafa hada, dan dia memukul orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dan berbuat kezaliman yang sangat banyak, maka wa yu'khadhu hada min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan itu akan diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Maka saudaraku seiman sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita pada hakikatnya itu merupakan kebutuhan. Selain itu perintah dari Allah, tapi itu kebutuhannya kita. Dengan hal itu kita pun bisa mengerem setiap perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, bisa kita hentikan dengan kita memiliki kualitas dalam beribadah yang baik dan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka di dalam Islam pun memerintahkan kepada kita untuk tidak sekedar tuntas di dalam melaksanakan ibadah begitu saja, tetapi kita pun harus memperhatikan aspek-aspek yang lain. Di antaranya adalah hati kita harus kita bersihkan dari segala bentuk noda-noda kesyirikan, noda-noda kemunafikan, dan segala bentuk kehinaan. Kemudian berikutnya adalah kita secara lahir dalam beribadah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seperti itu, insya Allah Taala ibadah ini punya makna, ibadah yang kita kerjakan benar-benar bisa berkualitas dan bisa menghilangkan dalam diri kita karakter-karakter, akhlak-akhlak yang kurang terpuji, dan Allah ganti dengan yang lebih baik dan yang karimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.